Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda dan Ayah semuanya. Selamat datang di Ruang Tamu Haki. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmatnya lah alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di podcast kita pada episode hari ini. Salawat salam tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya. Semoga diberikan keistiqomahan untuk senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Bunda dan ayah semuanya, alhamdulillah di episode podcast kali ini kami kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Kiai Haji Dr. Muslih Abdul Karim MA, pengasuh Pondok Pesantren Baitul Quran Depok. Selamat datang Abi, ahlan wa sahlan di Haki. Alhamdulillah, senang sekali bisa ketemu. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu di Mekah, Amin. Ketemu di Amerika, Amin. Ketemu di Australia, Amin. Ketemu di seluruh benua. Amin. Baik, dan kali ini juga kami didampingi Ibu Ketua Yayasan, Ibu Riana Katlia Tifani. Ibu selamat datang. Baik, Bunda dan Ayah semuanya, insya Allah pada episode podcast hari ini kita akan membahas hal yang insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya. Abi, nanti mohon nasihatnya Abi. Kita ada mengusung tema ilmu adalah cahaya dan bekal dunia akhirat, Abi. Alhamdulillah, seperti yang kita ketahui Abi ya, Islam ini kaya dengan keilmuan. Dari segala aspeknya Islam mengatur itu semua. Baik, izin Abi mengajukan pertanyaan, bagaimana pandangan Islam di dalam memerintahkan umatnya untuk menuntut ilmu, Abi? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Islam memandang ilmu adalah cahaya menuntun manusia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu ayat pertama saja langsung Allah perintahkan Iqra untuk membaca. Tapi membacanya adalah bukan hanya sekedar membaca. Semua ilmu yang diistilahkan oleh banyak orang, ilmu agama, ilmu umum, itu semuanya satu, itu ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi agar ilmu itu bisa mengantarkan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita ingin mengetahui ilmu, adalah ilmu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah itu adalah Allahu nur samawati wal ardh. Allah itu adalah yang memberi cahaya dunia akhirat, memberi cahaya bumi dan langit. Nah, oleh karena itu alangkah indahnya Bunda yang ada di rumah, ayah yang ada di rumah, abi umi yang ada dimanapun berada, supaya mengetahui ilmu itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada istilah ilmu agama, ilmu umum, itu semuanya adalah sama. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Ayat ini membicarakan tentang ilmu-ilmu kauniyah, tentang teknologi, tentang sains. Jadi bukan hanya ilmu syariah saja, ilmu syariah, ilmu ekonomi, ilmu apa saja itu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf. Jadi alangkah indahnya ilmu itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita dituntut man arata ad-dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin sukses dunianya sukses luar biasa, harus berpegang teguh dengan ilmu, harus mencari ilmu. Faman aradal akhirah, siapa ingin bahagia di akhirat,
Fa'alihi bil ilmi, harus dengan ilmu. Aman aradahuma, siapa yang ingin sukses dunia akhirat, fa'alihi bil ilmi. Oleh karena itu senang sekali pada kesempatan yang penuh berkah ini kita membicarakan tentang pendidikan Islam luar biasa. Jadi Islam tidak membedakan antara ilmu syariat dengan ilmu umum, semuanya itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala yang mengantarkan untuk innama yakhshallaha min ibadil ulama. Dengan ilmu itu dia akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah Nabi, Masya Allah jawabannya luar biasa. Jadi kita bisa ambil garis besarnya Abi ya, bahwa ilmu yang ada di dunia ini ternyata milik Allah semuanya. Iya. Mau itu ilmu matematika atau ilmu bahasa Indonesia, semuanya penting ya Abi ya. Jadi kelihatannya contoh begini. Siapa yang ingin kaya, hendaknya dia belajar matematika. Nah, matematika itu untuk menunjukkan bahwa angka 1 sampai 1 miliar, 2, 3 sampai miliar itu adalah cabang, aslinya itu hanya 1 inilah yang menunjukkan Allahu Ahad, Allah yang Maha Esa. Jadi matematika bisa menunjukkan pada tauhid. Coba sekarang kita ngajarin salat anak-anak. Ya. Salat berapa rakaat? 17 rakaat. Nah, kan gitu. Kalau 15 tambah 2 berapa? 17. Biasanya saya bertanya begini. 2 tambah 4 berapa? Yeah. Tambah 4 lagi berapa? Tambah 3 berapa? Tambah 4 berapa? Rakaat salat berapa rakaat? Yeah. Jadi matematika pun bisa menuju pada salat gitu. Masya Allah. Jadi ilmu itu bagaimana menjadikan ilmu tersebut kita supaya lebih dekat kepada Allah SWT. Ya. Ilmu apapun ya Ustaz ya. Ilmu apapun, termasuk ilmu ekonomi, termasuk bahasa Inggris ini adalah untuk dakwah kita. Sekarang kita tahu siapa itu Ahmad Didat. Ya. Siapa tahu itu Dr. Zakir Naik. Masya Allah dengan bahasa Inggrisnya sekarang ribuan orang. Wali kota yang di New York, yang baru. Wali kota yang ada di New York Mamdani Muslim. Alhamdulillah. Di London Muslim. Masya Allah banyak. Wali kota kemampuan mereka juga dengan ilmunya ya dia. Iya. Mereka bisa menjadi pemimpin masa depan. Betul. Maka saya doakan anak-anak kita di Haki ini nanti akan bisa keliling dunia. Sesuai dengan moto kita ya Ustaz. Iya. Menciptakan pemimpin masa depan ya Ustaz ya. Masya Allah. Bisa keliling dunia dakwah di seluruh mana. Amin. Nanti ada yang dakwah dari anak kita di Suriname ada. Amin. Ada yang di Maroko Amin. ada, di Prancis, di New York, di Tokyo, semua di Australia. Gitu, ya. Mungkin isi Nabi ini saya izin mengajukan pertanyaan kembali ini lebih mengerucut lagi. Kira-kira tahapan bunda dan ayah di dalam mendidik anak-anaknya, ilmu apa dulu nih Abi ya mereka pertama kali ajarkan kepada anak-anaknya, kemudian setelahnya apa gitu. Yang pertama diajarkan adalah akhlak. Al-adab qoblal ilmi. Adab itu diajarkan sebelum ilmu. Kalau ada orang berilmu tapi tidak beradab, itu tidak baik. Tapi adab ini Masya Allah, itulah yang dikatakan ad-dinu husnul khuluq. Agama itu adalah akhlak yang baik. Dan nanti orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW di istana di surga Firdaus adalah ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya. Oleh karena itu yang pertama kali kita ajarkan adalah akhlak. Kemudian keimanan. Kalau sudah keimanan, Masya Allah sudah luar biasa. Malah puncaknya nanti itu pada al-ihsan. Bagaimana anak-anak kita ketika mau sholat itu sedang berhadapan dengan pencipta kita, dengan Allah. Ketika sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Wajah yang begitu gantengnya, wajah yang begitu cantiknya, rela di tempat yang diinjak-injak oleh kaki dengan menunjukkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Itu yang diajarkan. Jadi yang pertama akhlak, kemudian keimanan, kemudian ilmu-ilmu yang lain akan diajarkan. Masya Allah.
Mungkin saya izin bertanya juga ke Bu Fani. Ya. Jadi HAKI ini alhamdulillah lembaga pendidikan ya Bu ya, Iya. yang hadir di zaman yang Masya Allah juga nih Tantangannya luar biasa. Lalu apa yang HAKI berikan Ibu untuk bunda dan ayah yang menyekolahkan anaknya ini? Ya. Jadi alhamdulillah Ustadz Abi izin saat ini kita selalu mengikuti perkembangan zaman. Tantangan demi tantangan di tiap tahunnya pastinya selalu berbeda-beda. Termasuk juga selain ilmu agama, kemudian saat ini kami menambah lagi dengan adab dan akhlak juga Abi, sesuai dengan yang tadi Abi sampaikan. Kemudian juga bahkan kami pun juga menambahkan bimbingan konseling di mana anak-anak secara kesehatan mentalnya pun kami perhatikan gitu ya. Bagaimana memvalidasi emosi mereka, perasaan mereka juga. Kami juga sangat memperhatikan dan juga pastinya saat ini Ustadz di mana banyaknya ya ilmu bahasa yang sangat dibutuhkan sama anak-anak, maka kami berinovasi untuk menambah dengan bilingual Ustadz, untuk menambah value dari sekolah Quran ini sendiri. Anak-anak yang ibaratnya di luar sana banyak sekali dari sekolah-sekolah mungkin yang internasional atau sekolah-sekolah Islam lainnya sudah berinovasi juga dengan kurikulum, ada yang Cambridge gitu mungkin Ustaz. Maka kami pun ingin anak-anak HAKI mempunyai kemampuan dalam ilmu berbahasa dengan yang baik Ustaz, seperti itu. Jadi hafalan Qurannya dapat, akhlaknya baik, kemampuan mata pelajarannya juga baik, dan bahasanya juga bisa baik, seperti itu. Baik, Masya Allah, terima kasih jawabannya Bu Fani. Alhamdulillah HAKI hadir ternyata memberikan paket pendidikan komplit nih Abi. Menjadi solusi bagi bunda dan ayah semuanya yang ingin menyiapkan anaknya yang tidak hanya kuat secara fisik ya, tetapi kuat juga mental, iman dan tauhidnya juga, dan ditambah dengan keilmuan-keilmuan yang ia miliki nanti. Baik, izin Abi Muslih bertanya kembali, apa nih dampak umat Islam jika kita nih umat Islam meninggalkan untuk menuntut ilmu Abi? Iya. Ayat yang saya baca surat Al-A'raf ayat 32. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Jadi seluruh ilmu yang ada di dunia, dari mulai internet, kalau boleh sekarang saya sebutkan kayak Google, kayak sekarang pesawat, kayak apa saja, itu sebenarnya Allah berikan kepada orang Islam. Qul hiya lil ladzina amanu, yang memiliki itu harus orang Islam. Tapi sekarang kan terbalik. Sekarang terbalik. Jadi orang yang tidak Islam, orang yang tidak Islam itu menjadi karyawannya. Sekarang terbalik. Kita diatur oleh mereka dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kita kembali kepada ayat surat Al-A'raf 32 ini. Alangkah indahnya ilmu semuanya kalau dampaknya kita tinggalkan, kita ketinggalan. Padahal kita dulu pernah zaman kemasan ya. Iya. Di mana matematika, kedokteran, astronomi. Jadi sekarang ini tolong pertanian tuh harus dikuasai oleh orang Islam. Kemudian internet harus dikuasai oleh orang Islam. Teknologi dikuasai oleh orang Islam. Itu ayatnya. Itu di dunia. Nanti di akhirat khalisah, untuk khusus untuk orang Islam nanti di akhirat. Nah, oleh karena itu dampaknya kalau kita tinggalkan dengan teknologi, dengan sains, kita akan ketinggalan kereta. Nah, oleh karena itu alangkah bahagianya anak kita modali dengan bahasa. Bahasa di sini jangan hanya sekedar untuk membaca, bahasa yang bisa bicara. Jadi kita bahasa di sini itu bukan untuk bisa membaca buku besar tentang bahasa Inggrisnya enggak, tapi bisa bicara dengan bahasa Inggris. Saya contohkan di Indonesia saja. Siapa itu Agus Salim? Iya. Agus Salim itu menguasai berapa bahasa luar biasa. Dengan diplomasi yang luar biasa yang menunjukkan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa nomor 1 itu yang mengusulkan adalah Agus Salim, menguasai bahasa. Oleh karena itu saya setuju sekali kalau di HAKI sini selain akhlak yang kita tanamkan, kemudian Al-Quran bukan hanya hafal, tapi Al-Quran nanti anak-anak kita bisa mengerti terjemahannya, bisa mengamalkan, kan sudah kita praktekkan nih.
bahasa ini adalah supaya kita seperti itu. Syekh atau Ustadz kita Samsi Ali yang ada di Amerika, gara-gara bahasa Inggrisnya luar biasa, itu tampil ada pertemuan di satu lapangan, kejadian yang peringatan 11 September itu kumpul sekian puluh ribu dari seluruh agama kumpul. Ternyata dari Islam adalah diwakili oleh Ustadz Samsi Ali. Ketika membaca surat An-Nasr, hampir semuanya orang yang mendengarkan menangis di lapangan. Samsi Ali bisa begitu, mengapa? Karena bahasa Inggrisnya. Sekarang kan sering kita dengarkan di Indonesia. Yang kedua, siapa itu Hidayat Nur Wahid? Hidayat Nur Wahid menjadi ketua MPR. Itu karena bahasa Inggrisnya juga luar biasa. Selain beliau juga bahasa Arabnya. Melanggai Profesor Din Samsudin. Kemudian Kiai Haji Hasim Almarhum Hazim Muzadi. Inilah tiga contoh yang sekarang ini, yaitu Hidayat Nur Wahid, kemudian Profesor Samsudin Din Samsudin, kemudian Kiai Haji Hasyim Muzadi. Ini contoh mereka yang bisa menguasai bahasa Inggris, ternyata bisa go internasional. Dalam dakwah segala-galanya bisa dilaksanakan tuh. Dan dakwah itu tidak hanya sekedar untuk ceramah. Betul. Bahkan saya doakan nanti di anak-anak kita menjadi tajir yang melintir kayak Abdurrahman bin Auf ya. Masya Allah. Ini saya doakan kayak Khadijah nanti uangnya bisa 300 triliun, kayak Utsman bin Affan. Masya Allah. Mudah-mudahan Umi bisa bersukses luar biasa. Amin. Jadi walhasil ilmu agama, ilmu umum itu semuanya milik Allah dan dalam kebahagiaan. Kalau kita bekali dengan bahasa, sudah saya contohkan beberapa orang tadi. Jadi di Amerika 2 orang yang paling terkenal. Ya, satu adalah Ustadz Samsi Ali, yang kedua adalah Ustadz Muhammad Joban. Kedua-duanya saya ketemu di Amerika. Bahkan saya nginep di rumahnya Ustadz Muhammad Joban di Seattle itu, masya Allah luar biasa. Dengan bahasa Inggrisnya akan berdakwah di seluruh Amerika. Jazakallah khairan Abi. Semoga nanti siswa-siswi Haki School juga SDTL Haki Junior bisa mengikuti salah satu contoh asatid atau tokoh-tokoh yang tadi Abi sebutkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Abi dan Bu Fani, tadi Abi menyinggung juga terkait teknologi nih. Saya pengen ke Bu Fani, Bu. Jika kita berbicara tentang sains, teknologi, IT lah, Bu. Banyak mungkin ya, ada beberapa lah anggapan bahwa itu ranahnya orang-orang sekuler, Bu. Lalu bagaimana nih Ibu sebagai ketua yayasan di Yayasan Haki Learning Center memandang itu, Bu? Menurut saya teknologi ini saat ini adalah sangat penting sekali untuk anak-anak bisa kuasai. Tapi memang banyak pro kontra terkait masalah teknologi ini. Gitu. Kalau tidak baik tidak bijaksana dalam pelaksanaannya, bisa disalahgunakan juga sama anak-anak seperti itu. Jadi memang teknologi mungkin bisa dibilang saat ini kalau untuk anak-anak yang kita ketahui adalah internet, ya Ustaz. Internet juga ada hubungannya dengan sosial media pastinya gitu, dengan sosial media dan juga ya pastinya itu hal untuk anak-anak remaja dan untuk anak-anak usia masih kecil sampai dengan remaja itu harus di bawah bimbingan dari orang dewasa pastinya. Dan kita selaku sekolah sudah pasti ingin selalu mengajarkan kepada anak-anak terutama di bidang komputer gitu ya. Paling tidak basic mereka sudah harus punya terkait Word atau bagaimana cara mengoperasikan laptop, kemudian komputer. Wah, anak-anak masya Allah cepat sekali kalau betul, Ustaz. Kalau sudah masalah hal seperti itu mereka antusiasnya sangat tinggi dan rasa penasarannya sangat tinggi sekali dan cepat sekali mereka merespon ilmu tersebut gitu. Makanya tadi kalau sampai tidak bijaksana atau tanpa pengawasan dari orang dewasa itu bisa disalahgunakan oleh anak-anak seperti itu. Jadi memang harus teknologi ini ya seperti 2 mata pisau gitu, harus hati-hati juga gitu.
Gitu mungkin Ustaz. Saya sebenarnya pengen nanya juga Ustaz, Boleh, sama boleh. Ustaz. Ya, izin Abi. Iya. Ada sedikit mengganjal di hati saya, pengen bertanya pada Abi terkait masalah ilmu dunia dan juga tentang ilmu akhirat ini yang masih sering dibikin kotak-kotakan oleh mungkin ya beberapa orang gitu. Sampai pun guru juga ada yang masih menyangka seperti itu, kayak guru mata pelajaran dengan guru agama gitu atau guru Quran gitu, seolah-olah seperti derajatnya itu seperti berbeda gitu. Iya. Atau ininya tuh apa namanya, apa sih namanya Ustadz ya, bahasanya kayak ada perlakuan yang berbeda dan kemudian juga seolah ada yang satu lebih mulia daripada yang lainnya seperti itu karena masalah ilmu ini gitu. Boleh bisa minta pendapat? Alhamdulillah ini sekarang sudah dibicarakan di DPR. Oh iya. Alhamdulillah. Kalau kita kan ada Kementerian Pendidikan, Iya, ada Kementerian ada Agama. Kementerian Agama, seakan-akan dua hal yang berbeda. Iya. Sekolah kita ada SD, Iya. ada SMP. bukan, Oh, ada madrasah, madrasah, gitu. ada SMP, ada sanawiyah, Iya. kemudian ada SMA, ada aliyah, Iya. nanti perguruan tinggi ada UIN, ada yang lain dan Iya. sebagainya. Alhamdulillah udah beberapa tahun, sekitar mungkin 25 tahunan ya, Iya. muncullah IT, Islam Terpadu. Islam terpadu. Itu memadukan antara madrasah ibtidaiyah dengan SD, memadukan antara SMP dengan sanawiyah, dan alhamdulillah sekarang udah ribuan di Indonesia. Artinya sekarang sudah bahkan di apa itu namanya di DPR sudah diputuskan bahwa madrasah ibtidaiyah itu disamakan dengan SD. Pesantren pun demikian. Ada pesantren sekarang sudah diakomodir semua oleh pemerintah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang benar adalah tidak ada istilahnya ilmu umum, ilmu agama, SD, SMP. Kalau saya bercanda ini, Iya. SD itu apa terjemahnya? Sekolah dasar. Sekolah dasar. Madrasah ibtidaiyah, ya sekolah dasar juga. Iya. Dasar, iya. Nah, oleh karena itu, alhamdulillah mudah-mudahan masyarakat Indonesia, terutama wali murid kita yang ada di haki ini memahami bahwa semua itu ilmu Allah, tidak ada bedanya antara ilmu agama, ilmu umum, Termasuk semuanya. juga untuk guru-guru ya, Bi, ya? Ya semua guru-guru, semuanya guru-guru, ya semua guru-guru. Sehingga kalau memang karena ini kita adalah produk dari SD, produk dari SMP kan beda ini, beda Iya. dengan produk dari pesantren, seakan-akan beda. Iya. Ternyata yang tiga contoh tadi, Dr. Hidayat Nur Wahid itu subhanallah bisa menguasai bersama-sama. Betul. Ketemu ketua MPR, coba bayangkan, ketua MPR kan memimpin Indonesia yang melantik presiden. Iya. Nah, melantik presiden itu kan dari madrasah ibtidaiyah, dari SD dan seterusnya. Nah, oleh karena itu senang sekali pada kesempatan kita dialog ini bahwa semua tidak ada bedanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bunda dan Ayah semuanya, kita tadi sudah mendengarkan nasihat demi nasihat dari Abi Muslih. Kita ingin mungkin kita masuk di momen terakhir, Abi minta closing statementnya atau nasihat di hari guru ini, hari tanggal 25 November ya. Silakan Abi. Kita berbahagia karena ada pahlawan tanpa tanda jasa, yaitu para guru. Guru ini adalah pelita dunia, pelita negara dari guru itu. Maka kita ucapkan selamat bagi guru-guru kami yang mengajarkan ketika kami di TK. Kita semuanya berada di madrasah ibtidaiyah atau SD, di sanawiyah atau di SMP, di aliyah atau di SMA, di perguruan tinggi yang mana saja. Selamat bagi para guru. Masya Allah, ini adalah mendapatkan pahala sampai hari kiamat. Masya Allah, para guru selamat. Hari ini adalah hari guru. Kita memuliakan para guru kita. Ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa,
tapi jasanya langsung dari Allah Subhanahu Masya wa Allah, taala. balasannya. Oleh karena itu, alangkah senangnya kita semuanya ingin menjadi pewaris para nabi. Jadi ulama kan orang yang berilmu, warasatul anbiya, pewaris para nabi. Oleh karena itu, selamat bagi semua guru-guru kita yang ada di TK, di SD, yang ada di SMP, di SMA, baik yang istilah MI, Sanawiyah, Aliyah, perguruan tinggi semuanya, diucapkan barokah, dan ini adalah pahalanya yang berlipat-lipat. Kadang-kadang kita heran luar biasa. Guru kita, maaf ya, mendapatkan rizki yang kita lihat kecil, tapi barokah hidupnya bahagia. Hidupnya bahagia. Oleh karena itu, dan mudah-mudahan dicukupi semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pernah dengan keikhlasan untuk mendidik calon-calon pemimpin bangsa. Dari haki ini nanti mudah-mudahan muncul ada yang jadi presiden RI, Amin, ya ada yang Allah. jadi menteri, ada yang jadi MPR, MPR, ada yang Amin. jadi gubernur, wali kota, bupati, bahkan mudah-mudahan bukan untuk pribadinya, tapi untuk menjadi pelayan umat. Amin, amin ya Allah. Masya Allah, tabarakallah, ayah bunda semuanya, Ibu Fani. Di episode podcast Ruang Tamu Haki ini kita mendapatkan banyak nasihat mutiara-mutiara dari Abi Musli. Semoga apa yang tadi disampaikan bisa kita amalkan, dan harapannya tadi Abi ya untuk siswa-siswi Haki kabul doa kita tadi. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, murid-murid Haki, anak didik Haki nanti bisa keliling dunia Amin. untuk menegakkan li'ilai kalimat Amin ya Allah. Rabbal Allah alamin. mengajak seluruh hamba Allah itu bersujud pada Allah Amin Subhanahu wa ya taala. Rabbal. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Abi dan Bu Fani. Kita sampai di penghujung podcast. Ketemu di Mekah, ketemu Amin. di Madinah, ketemu di Amerika, Amin. ketemu di Eropa, ketemu di Insyaallah. Australia, ketemu di Jepang, ketemu di Afrika, ketemu di Sri Lanka nanti. Ya, jazakumullah khairan kasiran Abi dan Bu Fani. Semoga Allah senantiasa memberkahi dan merahmatinya. Bunda dan ayah semuanya, sepertinya cukup sekian di podcast Ruang Tamu Haki ini, dan nantikan di episode berikutnya, dan jangan lupa tonton sampai selesai. Dan ayah bunda semuanya jangan lupa like dan subscribe, kemudian share supaya manfaat ini bisa kesebar ke seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.